Halo semuanya, kembali lagi dengan channel Video Bekesah. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi, saya akan berbagi pengalaman ya teman-teman sekalian terkait soal tips memilih formasi CPNS tahun 2021. Sebelum itu, alangkah baiknya teman-teman subscribe dulu ya, yang subscribe dulu channel Video Bekesah di bawah ini. Jangan lupa untuk share, comment, and like ya untuk videonya. Semoga saya semakin semangat untuk berbagi pengalaman terkait soal CPNS tahun 2021. Baiklah, langsung saja. Yang pertama adalah menentukan instansi tujuan. Jadi teman-teman harus bisa menentukan instansi yang mana yang akan teman-teman tuju. Jadi nanti kan banyak sekali tuh informasi pendaftaran CPNS, baik itu dari pusat, provinsi, maupun daerah. Jadi ada beberapa juga ya, baik itu dari pusat ya, dari kementerian itu yang memberikan persyaratan seperti tinggi badan, TOEFL, tes psikotes dan lain-lain. Jadi itu harus teman-teman ketahui juga. Nah, setelah dapat menentukan instansi yang ingin teman-teman tuju, carilah informasi sebanyak mungkin. Misalkan nih teman-teman ingin mendaftarnya di daerah seperti itu. Jadi carilah informasi seputar pembukaan dari daerah tersebut. Nah, setelah terkumpul semua informasi sesuai dengan jurusan teman-teman, teman-teman buat rekapitulasinya. Selanjutnya akan diseleksi dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama adalah kuota yang dibutuhkan dalam formasi tersebut. Semakin banyak kuota yang dibutuhkan, maka kesempatan teman-teman untuk lulus maka akan semakin besar. Karena sistemnya kali 3 ya. Misalkan satu formasi itu terimanya 1. Maka yang akan berhak untuk lolos di tahap SKB adalah peringkat 1, 2, dan 3. Terus yang kedua adalah jurusan. Perhatikan jurusan apa saja yang dibutuhkan. Pilihlah satu jurusan saja yang dibutuhkan, dan itu adalah jurusan teman-teman sekalian. Karena apa? Karena kalau misalkan semakin banyak jurusan yang dibutuhkan, maka persaingannya bakal semakin banyak. Yang ketiga adalah perhatikan persyaratannya. Cari formasi yang persyaratannya sesuai dengan kemampuan teman-teman. Dikarenakan ada beberapa persyaratan yang mewajibkan tinggi badan dan TOEFL seperti kementerian. Itu tahapannya beda dengan yang provinsi maupun kabupaten. Karena di sana kalau tidak salah saya ya, karena teman saya kebetulan ada juga yang ikut di Kemenkumham, itu ada tes tinggi badan, TOEFL, dan psikotes. Jadi terkait soal persyaratan ini, jadi tolong teman-teman perhatikan dengan seksama. Jadi jangan terlalu memaksakan juga dan sesuaikan dengan kemampuan teman-teman. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah alur seleksi. Nah, alur seleksi ini ya beda-beda ya teman-teman ya. Saya mengambilnya untuk di tingkat daerah ya, di instansi tingkat daerah. Jadi untuk tahapannya itu yang pertama adalah administrasi. Kita mengumpulkan berkas baik secara online maupun offline. Terus yang kedua itu ada tes SKD. Kita akan dites SKD sebanyak 100 soal ya, dengan TIU, TKP, dan TWK. Itu pembagiannya. Terus kita ada tes SKB. Dan tes SKB ini adalah 3 terbaik, karena kebetulan di tempat saya itu membutuhkan satu formasi, jadi ada 3 terbaik yang akan mengikuti tes selanjutnya, itu tes SKB. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya berikan terkait soal tips memilih formasi CPNS tahun 2021. Mohon maaf kalau misalkan ada beberapa yang belum sempat saya sampaikan. Pada intinya seperti itu ya teman-teman sekalian. Saya berbagi pengalaman kepada teman-teman sekalian terkait soal memilih formasi CPNS tahun 2021. Itu mungkin hanya sedikit gambaran ya teman-teman dalam memilih formasi CPNS pada tahun 2021, dan semoga itu bisa membantu teman-teman sekalian. Sekali lagi saya mohon maaf kalau misalkan video ini masih banyak kekurangannya, dan sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman sekalian untuk subscribe video ini agar saya lebih bersemangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bye bye.